Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Suada Suara Darussalam 91,1 FM, radio informasi dan inspirasi keluarga. Oke sahabat Suada dimanapun berada, khususnya di daerah Sangatta Utara dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian atau bukan kajian ya, pembahasan terkait dengan bedah buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, yang insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada pembaca maupun juga para pendengar dimanapun berada. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ataupun juga penyimakan daripada para pendengar semua yang senantiasa setia mengikuti kajian dari Suada. Tidak hanya di Jumat sore bersama saya, tapi ada macam-macam ya yang insya Allah akan disebarluaskan melalui pancaran 91,1 FM. Oke sahabat Suada dimanapun berada, bahwasanya kita patut bersyukur ya, pada hari Jumat ini kita diguyur hujan, salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diberikan rahmat berupa hujan yang itu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dengan cara memanfaatkan hujan tersebut sekaligus mensyukurinya. Oke sahabat Suada, langsung saja kita melanjutkan kembali masih dalam pembahasan bab hati. Sesuai dengan judul, bahwasanya ini cukup banyak ya pembahasan bab hati, karena memang inti daripada kesehatan daripada kehidupan kita salah satunya dari hati gitu ya kan. Bahwasanya mungkin bisa saja ya fisik kita sakit ya, seperti contohnya Nabi Ayub ya, bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam ditimpakan ataupun diuji dengan sakit, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kekuatan hati dalam menjaga keimanannya. Dan juga bahwasannya kita sudah membahas berbagai macam hati ya, ada hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Dan pada pembahasan yang lanjut ini kita akan membahas terkait dengan racun-racun hati, yang ada 4 yang bisa membuat hati kita sakit bahkan mati ya. Ada 4, sudah 2 yang kita bahas racun hati. Yang pertama ada racun hati banyak bicara, kemudian juga racun hati yang kedua yakni banyak makan, dan sekarang kita masuk ke racun hati yang ketiga ya, yaitu berlebihan dalam bergaul. Ini adalah penyakit berbahaya yang mengakibatkan banyak keburukan. Ia dapat menghilangkan nikmat dan menebarkan permusuhan. Ia juga menanamkan kedengkian yang begitu dahsyat, yang seandainya ditimpakan kepada gunung-gunung yang kokoh sekalipun, maka meletuslah ia. Bergaul secara berlebihan membawa kerugian di dunia dan di akhirat. Nah ini ya, jadi bergaul yang berlebihan itu maksudnya melampaui batas. Kita bisa saja bergaul, bermuamalah kepada siapa saja, tidak ada larangan kecuali menyangkut ke hal-hal yang melampaui batas syariat. Dalam bergaul hendaknya kita bisa mengklasifikasikan manusia menjadi 4 ya. Ketidakmampuan kita untuk membedakan masing-masing ciri daripada manusia tadi akan dapat membawa kebencanaan bagi kehidupan kita. Oke, yang pertama, kelompok yang bergaul dengan mereka seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ia dibutuhkan siang dan malam. Jika seseorang telah menyelesaikan keperluannya, ia ditinggal, dan jika diperlukan lagi ia akan datang. Demikianlah seterusnya. Mereka adalah para ulama. Ya, kelompok yang ini adalah para ulama, ahli ma'rifatullah, memahami perintah-perintah dari Allah, mengerti tipu daya musuh-musuhnya, dan memiliki ilmu tentang penyakit-penyakit hati serta obatnya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, dan seluruh makhluknya.
Bergaul dengan mereka akan memberikan keuntungan yang nyata. Nah, kalau yang pertama ini, kalau kita bergaul Pak dengan ulama, minimal kita itu akan diberikan ataupun merasakan ketenangan. Bahwasanya kalau kita banyak belajar daripada ulama, tidak hanya kecipratan ilmunya tapi juga akhlaknya. Seperti yang disampaikan dalam beberapa pertemuan kemarin, bahwasanya kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan kecipratan ya. Ataupun kalau dalam istilah hadisnya itu, kalau kita bergaul dengan penjual parfum atau pengharum itu, kita akan minimal kecipratan aroma wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan hal-hal yang tidak baik ya, kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang kurang baik, maka akan kecipratan minimal akhlak buruknya gitu. Kemudian yang kedua, kelompok yang bergaul dengan mereka seperti mengkonsumsi obat. Ia dibutuhkan di kala sakit. Selama Anda sehat, Anda tidak memerlukan pergaulan dengan mereka. Mereka ini, ya kelompok yang kedua ini adalah para profesional dalam urusan muamalah keseharian kita, bisnis dan semisalnya. Anda harus bergaul dengan mereka jika Anda ingin urusan ma'isyah Anda lancar ya, kehidupan sehari-hari kita lancar. Jika kebutuhan Anda akan ilmu mereka telah terpenuhi, ya kita udah selesai berarti urusan dengan mereka. Misalkan kalau kita mau ngurus SIM, ya udah kita ke polisi gitu kan. Selesai urusan di SIM, ya udah selesai. Kalau kita lagi sakit flu atau batuk atau demam, kita ke dokter atau langsung ke apotek untuk mencari obat. Dan selesai urusan kita, setelah kita sehat, maka selesai juga ya kita urusan di sana. Ngapain juga kita lama-lama di rumah sakit ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok yang bergaul dengan mereka berarti mengkonsumsi penyakit ya. Ada penyakit ganas dan memakan waktu yang lama agar dapat bisa disembuhkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak membawa keuntungan di dunia apalagi di akhirat. Bahkan sebaliknya, ia membawa kerugian di dunia dan juga di akhirat, atau salah satunya. Kalau tidak rugi di dunia, ya rugi di akhirat gitu. Jika Anda bergaul dengan mereka, sesungguhnya ia adalah penyakit yang membawa kematian dan menakutkan bagi hati ya. Ada juga penyakit yang lebih ringan, adalah orang yang bicaranya tidak baik. Tidak ada manfaatnya bagi Anda ya, ketika kita bergaul dengan kelompok yang ketiga ini. Pun dia tidak bisa diam dan untuk mengambil manfaat dari Anda. Dia tidak tahu siapa dirinya sehingga mampu menempatkan pada tempatnya. Jika ia berbicara, kata-katanya ibarat sembilu mengiris hati orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Namun ia tetap bangga dengan ucapannya ya. Ia melakukannya kepada siapa saja yang bergaul dengannya dan menyangka bahwa yang ia sedang tebar itu adalah minyak wangian. Dan jika ia diam, maka ia lebih berat daripada sebongkah batu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya, mengubah keadaannya. Nah ini yang berbahaya ya, bahwasanya kalau kita bergaul sama orang yang banyak bicara, yang tidak memunculkan atau tidak memberikan manfaat, maka itu bisa menjadi penyakit kita ya. Minimal kalau kita bergaul dengan orang yang banyak bicara, nomor 3 ini, kelompok yang 3 ini, gibah atau fitnah lah intinya gitu loh. Kalau kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu yang perlu kita sebisa mungkin hindari ya, kalau sudah bergaul di situ, di kelompok yang ketiga ini, karena bisa memunculkan penyakit yang lebih berat. Walaupun dikatakan di sini ada penyakit yang lebih ringan, tapi kalau yang ringan ini semakin dipupuk, semakin ditanam dan semakin dibiasakan, akan menjadi penyakit yang lebih berat ataupun lebih ganas. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok yang bergaul dengan mereka adalah kebinasaan total. Mereka ibarat racun. Jika seseorang tidak sengaja memakannya, itu pun sudah dapat satu kerugian. Kelompok ini banyak sekali, semoga Allah mempersedikit jumlah mereka. Mereka adalah ahli bid'ah dan kesesatan, penghalang sunnah Rasulullah yang selalu menyeru untuk menyelisihinya. Mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan begitupun sebaliknya, bid'ah menjadi sunnah. Seseorang yang berakal tidak pantaslah bergaul dan berteman dengan mereka. Kalaupun dilakukan, niscaya hatinya minimal akan sakit. Yang lebih parah bisa mati hatinya. Semoga Allah memberikan kesehatan batin rahmatnya kepada kita. Itu racun yang ketiga, bahwasanya kalau kita banyak bergaul kepada kelompok yang tidak bermanfaat, itu paling tidak akan menggerogoti hati kita. Kita masuk ke racun hati yang keempat, yaitu banyak memandang ataupun banyak melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan memandang dengan mata menimbulkan anggapan indah apa yang dipandang dan bertaut hati yang memandang kepada objek yang dipandangnya. Ya intinya kalau kita memandang sesuatu, pikiran kita akan menempel kepada apa yang kita pandang. Selanjutnya muncullah berbagai kerusakan dalam hatinya. Di antaranya adalah yang pertama, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW yang
memiliki arti, pandangan itu adalah panah beracun iblis. Barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, dia akan diberikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengan Allah. Hadis riwayat At-Tabari, Al-Hakim maupun Imam Ahmad ya. Bahwasanya dalam hadis yang lain juga dikatakan tentang keharaman memandang, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, jagalah pandangan pertama, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Untukmu pandangan pertama, tetapi bukan untuk yang berikutnya." Hadis riwayat Abu Daud. Nah ini ya peringatan dari Rasulullah bahwasanya ini sering saya sampaikan kepada anak-anak untuk menjaga pandangan, karena memang di masa pubertas di SMP itu sangat rawan untuk zina mata bahasanya ya, atau memandang lawan jenis, atau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat memungkinkan sekali setan itu menyelip di antara para pandangan kita, antara mata dengan objek itu, bisa setan itu selip-selip di situ. Bahwasannya dia bisa membumbui apa yang kita lihat sehingga menempel di akal kita, dan itu mengganggu fokus kita dalam belajar. Anak-anak itu sering saya sampaikan bahwasannya hati-hati kalau kita berinteraksi dengan yang lawan jenis. Walaupun memang sudah sangat terminimalisir, karena khususnya di Darussalam itu kalau sudah balik atau di usia kelas atas dari SD kelas 4, 5, 6 sampai SMP SMA itu memang sangat dibatasi untuk pergaulan. Bahkan buktinya adalah satu kelas itu dibedakan antara ikhwan dan akhwatnya, sehingga terjadi interaksi itu sangat minim. Dan juga bahwasannya pandangan ini cukup memberikan pengaruh terhadap pikiran ya, akan dibahas di buku ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerusakan hati, masuknya setan ketika seseorang memandang. Nah ini yang tadi sempat saya singgung ya. Sesungguhnya masuknya setan itu lewat jalan melebihi kecepatan aliran udara di ruang hampa. Setan akan menjadi wujud yang dipandang seakan-akan indah, menjadikannya sebagai berhala tautan hati, kemudian mengobral janji dan angan-angan, lalu ia nyalakan api syahwat dan ia lemparkan kayu bakar maksiat. Seseorang tidak mungkin melakukannya tanpa ada gambaran wujud yang dipandangnya. Nah ini tadi ya, kalau yang ikhwan kah, murid-murid saya atau yang akhwat, sering saya sampaikan bahwa ikhwan ma akhwat tetap harus menjaga pandangan, karena itu adalah kunci untuk menjaga hati kita dan juga mengontrol syahwat dan hawa nafsu kita, sehingga nanti apa yang kita pandang itu bisa hal-hal yang baik, atau kita menjaga agar pandangan kita tidak sampai terkena bumbu-bumbu dari setan tadi. Bahkan yang kita lihat saja itu, kalau sudah ada bisikan setan, maka itu bisa menjadi tantangan yang besar dalam menjaga keimanan kita. Kemudian yang ketiga, pandangan itu menyibukkan hati, menjadikannya lupa akan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjadi penghalang antara keduanya yang bermanfaat itu tadi ya. Akhirnya urusannya pun jadi kacau, ia selalu lalai dalam mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ya, penggalannya atau ringkasannya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya dalam kondisi yang kacau balau atau melampaui batas ya. Jadi sangat berbahaya sekali apabila pandangan kita itu sudah kita alihkan ke hawa nafsu dan kemudian kita menjadi manusia yang lalai, maka kita akan menjadi kacau balau dalam kehidupan kita. Minimal kalau kita, saya selalu ajarkan kepada anak-anak itu, minimal kalau hati kita tergrogoti karena pandangan kita menjadi susah fokus. Itu adalah barir minimum, indikator minimum yang bisa kita observasi. Sering saya sampaikan kepada anak-anak, kalau misalkan pandangan kalian itu sudah tercemari dan lain sebagainya, itu minimal pasti tidak fokus dalam belajar lah kayak gitu. Terlepas dari dia ngantuk karena bergadang karena main itu tadi, tapi itu juga bagian dari penyakit yang sudah kami sampaikan. Demikianlah melepaskan pandangan secara bebas mengakibatkan 3 bencana ini. Para pakar akhlak bertutur kata ataupun menyampaikan bahwasanya antara mata dan hati ada kaitan eratnya. Bila mata telah rusak dan hancur, maka hati pun rusak dan hancur. Hati seperti ini ibarat tempat sampah yang berisikan segala najis, kotoran, dan sisa-sisa menjijikkan.
ia tidak layak dihuni oleh ma'rifatullah, mahabbatullah, inabah kepadanya, ketundukan kepadanya, dan kegembiraan berada di dekatnya. Penghuninya adalah hal-hal yang menjadi kebalikannya, ya. Bahwasanya berawal dari mata saja, ya, seperti lagu yang zaman dulu ya, zaman saya masih sekolah itu, dari mata turun ke hati, ya. Bahwasanya saking luar biasanya pengaruh apa yang kita lihat itu, sehingga bisa menciderai atau merusak hati kita. Jadi memang di sini terlepas di pertemuan sebelumnya itu ada kita sampaikan berbagai macam hadis atau peringatan para ulama terkait dengan lisan. Di sini juga kita membahas tentang hati yang itu dampaknya sangat luar biasa kepada mata kita terhadap hati kita gitu. Sehingga memang perlu kita waspadai bahasanya apa yang kita pandang itu berpengaruh kepada hati kita. Membiarkan pandangan lepas adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman-Nya Quran surah An-Nur ayat 30 disebutkan bahwasanya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun, ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Makanya kita perlu di sini menunjukkan atau menguatkan nilai-nilai ihsan kita, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita perbuat semuanya ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha meneliti, Maha teliti. Sehingga kita perlu bermawas diri, bersikap warok, berhati-hati dalam apa yang kita perbuat sehari-hari, meskipun itu sendiri. Sesungguhnya orang yang mendapat kemenangan di dunia hanyalah dengan menjalankan perintah Allah. Pun tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi kalau mau selamat ya gampang saja, ya. Bahwasanya kita perlu menjalankan perintah Allah, selesai gitu, ya kan. Membiarkan pandangan bebas lepas berarti memasukkan kegelapan ke dalam hati. Sebagaimana menundukkan pandangan karena Allah berarti memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di Quran surah An-Nur ayat 35, penggalannya saja. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Bahwasanya Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah ceruk yang ada di dalamnya sebuah pelita. Bila hati telah tersinar, berbagai amal kebaikan akan berdatangan dari berbagai penjuru untuk dilaksanakan. Sebagaimana bila ia gelap ataupun sebaliknya, ya, berbagai bencana dan keburukan pun akan berdatangan dari berbagai tempat. Nah ini tadi, ya, bahwasanya kalau hati kita ingin dimasuki oleh cahayanya Allah, maka kita perlu menjaga pandangan. Dengan cara menjaga pandangan itu adalah salah satu bukti bahwa kita menaati perintah Allah, yaitu berupa bersikap waro maupun menjadi ihsan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha teliti. Dan itu yang menjadi kunci untuk menjaga hati kita. Membiarkan pandangan lepas juga menjadikan hati buta, tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan yang sunnah maupun yang bid'ah, ya. Tunduknya pandangan karena Allah Azza wa Jalla akan membuahkan firasat yang benar yang dapat menjadi pembeda. Salah seorang yang sohih, ya, yang solih berkata bahwasanya barang siapa mengisi lahirnya dengan mengikuti sunnah, mengisi batinnya dengan selalu bermuraqabah, menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dan hanya memakan hal-hal yang makanan-makanan yang haram saja, yang halal, ya, mohon maaf, yang halal, firasatnya itu tidak akan keliru. Nah ini tadi, ya, bahwasanya kalau para alim ulama itu ini biasanya di pondok, ya, biasanya itu akan punya firasat dan jarang sekali meleset firasatnya itu. Karena apa? Tadi dia mengikuti sunnahnya Rasulullah, kemudian juga bermuraqabah, menjaga pandangannya, kemudian juga menjaga dirinya dari sesuatu hal yang syubhat, kemudian juga hanya memakan makanan yang halal maupun dari sumbernya, cara mendapatkan makanannya dan lain sebagainya itu, maka firasatnya itu tidak akan keliru. Karena apa? Tadi kalau kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pergaulan kita, dan juga menjaga pandangan kita, ya, itu insya Allah, ya, kita akan menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Balasan itu setimpal dengan amal. Barang siapa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan mencermelangkan cahaya basironya ya. Bahwasanya hati ini menjadi kunci ya terkait dengan segala aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi yang menghidupkan hati. Sekarang kita masuk nutrisi yang menghidupkan hati ya, subbab berikutnya. Setelah kita membahas tentang racun hati, sekarang kita membahas tentang nutrisi atau hal-hal bermanfaat yang dapat menghidupkan hati kita. Kebutuhan hati terhadap berbagai bentuk ibadah atau ketaatan seperti kebutuhan tubuh kepada makanan dan minuman. Kedudukan segala jenis kemaksiatan seperti makanan beracun yang akan merusak hati. Seorang hamba benar-benar membutuhkan ibadah kepada Rabb-Nya. Seperti halnya ia perlu untuk selalu mengkonsumsi nutrisi pada waktu-waktu tertentu demi menjaga kesehatan fisiknya. Apabila ia sadar telah mengkonsumsi makanan beracun, harus berusaha secepatnya untuk membebaskan tubuhnya dari berbagai pengaruh racun tersebut. Hidupnya hati seorang hamba tentu lebih utama untuk diperhatikan. Jika hidupnya badan membuatnya lancar dalam beraktivitas, maka hidupnya hati membuatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Begitupun sebaliknya, matinya badan berarti terputus dari dunia, sedangkan matinya hati, beban deritanya kekal selamanya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seorang yang soleh ya, orang soleh berkata bahwasanya mengherankan sekali manusia itu. Mereka menangisi orang yang mati jasadnya tetapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal keadaan ini lebih berbahaya. Nah itu ya, bahwasanya kita selalu sedih terhadap orang yang meninggal. Itu manusiawi, sangat manusiawi. Bahkan Rasulullah pun ketika istri beliau yang pertama Siti Khadijah meninggal, ya juga sedih gitu bahwasanya ditinggal oleh kekasih atau pasangan atau keluarga kita. Itu manusiawi. Tapi kita sering juga tidak sadar bahwasanya kalau matinya hati kita juga perlu sedih. Kalau hati kita yang mati sendiri pun kita juga patut sedih. Karena apa? Bahwasanya kalau hati kita sudah mati, maka pintu ketaatan kita kepada Allah itu akan juga terkikis ataupun juga mulai tertutup sedikit-sedikit. Cahaya-cahaya Allah yang harusnya menyinari hati kita itu akan membuat hati kita gelap karena tadi hati kita sudah mati, dan itu yang sangat disayangkan ketika kita tidak sedih terhadap kematian dari sebuah hati. Maka seluruh ketaatan adalah mutlak bagi hidupnya sebuah hati. Di sini kita akan membahas beberapa di antaranya, mengingat urgensinya, yakni zikrullah, tilawah Al-Quran, istighfar, doa, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, dan qiyamul lail. Kita masuk ke nutrisi yang menghidupkan hati. Yang pertama, zikir dan membaca Al-Quran. Sehubungan dengan urgensi zikrullah bagi hati, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air? Dalam Al-Wabilus Shayyib, Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 80 faidah zikir ya. Di antaranya yang pertama, zikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila seseorang hamba kehilangan makanannya tadi, ya seperti tubuh yang tidak mendapat makanan pokok. Kemudian yang kedua, zikir dapat mengusir setan dan menundukkannya, juga menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, zikir juga menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dari hati, mendatangkan kegembiraan, memberikan cahaya bagi hati, serta membuat wajah itu akan berseri-seri, memberikan kewibawaan dan keindahan, mendatangkan kecintaan Allah kepadanya, ketakwaan kepadanya, inabah kepadanya, dan menjadikan seseorang hamba akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengingat kepada kita semua. Bahwasanya zikir ini menjadi salah satu nutrisi hati yang cukup penting. Ya, zikir sendiri memang artinya adalah mengingat Allah. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 152 tadi, ketika kita mengingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita balik. Bahkan Allah itu sangat rindu sekali kepada kita ketika kita itu menjauhinya. Menjauhinya itu tadi contohnya adalah tadi merusak hati kita dengan cara melalaikan perintahnya, berbuat maksiat dan juga berbuat dosa. Itu yang membuat hati kita sedikit-sedikit ternodai ya,
oleh dosa-dosa tadi dan perilaku maksiat kita. Andaikan faedah zikir itu hanya yang tersebut dalam ayat yang di atas, sungguh itu pun sudah cukup sebenarnya sebagai suatu keutamaan yang mulia. Dan cukup pula hal itu untuk menghapus kealpaan dan kesalahan-kesalahan kita. Meskipun zikrullah itu sangat ringan untuk dilakukan ya, dengan lisan saja ya, paling minimal itu lisan lah kita untuk berzikir. Tetapi pahalanya tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada ilah kecuali Allah yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pula segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap hari 100 kali, niscaya ucapannya itu menyamai pahala membebaskan 10 budak. Juga ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 keburukan. Juga dalam sehari itu dia dijaga dari setan sampai sore harinya. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan sesuatu yang lebih baik darinya selain seseorang mengucapkan lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari. Jabir meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala pujian baginya, niscaya ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Mas'ud berkata, bertasbihlah kepada Allah Azza wa Jalla beberapa kali lebih aku sukai daripada berinfak dengan uang dinar sejumlah tasbih itu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, zikir adalah obat bagi yang hatinya keras. Seseorang menemui Hasan Al-Basri dan berkata, aku mengadukan kerasnya hati ini kepadamu. Kemudian Hasan Al-Basri tadi menjawab bahwasanya, lunakkanlah ia dengan zikir. Makhlur bertutur, mengingat Allah itu obat, berzikir itu obat, sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Seseorang bertanya kepada Salman, amal apakah yang utama? Kemudian Salman tadi menjawab, tidakkah engkau baca ayat Al-Quran? Wala zikrullahi akbar. Dan zikrullah itu amal terbesar. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir itu seperti halnya orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Busr meriwayatkan seseorang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak, sedangkan aku tidak mampu untuk memasuki semuanya. Maka tunjukkanlah kepadaku, terserahmulah, bahwasanya mana-mana yang aku mampu memasukinya, dan jangan banyak-banyak sebab aku bisa lupa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Pastikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini betapa pentingnya bahwasanya zikir itu pun kita kembali flashback beberapa waktu yang lalu bab niat ya, bahwasanya ketika kita zikir untuk niatkan selalu karena Allah, maka itu akan menjadi ladang pahala yang besar juga kepada kita semua. Bahwasanya zikir ini yang paling ringannya saja itu bisa menghapuskan keburukan kita dan menambah kebaikan bagi kita. Kemudian yang keempat, zikir secara berlanjut berarti memperbanyak usaha untuk selalu menyaksikan hari kiamat ya, atau hari akhir. Juga akan membuat seorang hamba sibuk sehingga tidak sempat mengucapkan kata-kata yang batil seperti ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Sesungguhnya lisan itu ada dua saja, penzikir dan pembicara yang tidak ada faidahnya. Barang siapa dibukakan baginya pintu zikir, maka telah dibukakan baginya pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya segera bersuci dan segera menuju kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya di sisi Allah. Sesungguhnya jika seseorang telah mendapatkan Robnya, berarti ia telah mendapatkan segala sesuatu. Sebaliknya jika ia kehilangan Robnya, berarti ia telah kehilangan segala-galanya. Zikir itu sebenarnya banyak macamnya. Di antaranya yang pertama, berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya dan pujian-pujian baginya seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Azza wa Jalla itu mendengar suara seluruh hambanya dan melihat gerak-geriknya.
Kemudian yang ketiga, mengingat perintah dan larangannya, seperti mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan hal ini dan melarang hal itu. Kemudian yang keempat, mengingat anugerah dan kebaikannya. Dan yang kelima, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran mengandung berbagai obat dan kesembuhan bagi hati dari segala penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu pelajaran dari Rabb kalian dan berobat bagi apa-apa yang ada di dalam dada. Kemudian Quran surah Al-Isra artinya saja, dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit hati itu pada dasarnya bersumber dari dua hal. Yang pertama, syubhat atau ketidakjelasan akan kebenarannya, atau bahasa yang sering saya sampaikan ke anak-anak itu adalah hal-hal yang masih abu-abu, yang kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Dan yang kedua, syahwat atau hawa nafsu. Al-Quran adalah obat bagi kedua penyakit tadi. Al-Quran mengandung keterangan dan penjelasan yang tegas tentang kebenaran dan kebatilan ataupun keburukan. Maka hilanglah penyakit dan ketidakjelasan tadi, diganti dengan ilmu dan pengetahuan serta kebijaksanaan ataupun hal-hal yang bersifat fundamental dalam membedakan kebaikan maupun keburukan, sehingga terlihat sesuatu yang semestinya. Barang siapa mempelajari Al-Quran dan hatinya menyertainya, ya, kita melibatkan hati dalam belajar Al-Quran, pasti mampu memandang kebenaran dan kebatilan, mampu membedakannya, serta ia mampu membedakan seperti halnya kita bisa membedakan malam dan siang. Al-Quran juga mengandung hikmah dan pelajaran yang baik sebagai penawar bagi penyakit syahwat, yaitu nasihat agar hidup yang bisa kita lakukan adalah zuhud di dunia dan mengutamakan akhirat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin agar dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah membaca mushaf Al-Quran. Hadis yang dhaif sebenarnya, tapi bisa kita sampaikan bahwasannya hal-hal yang bersifat baik yang menuju ketaatan itu masih dibolehkan. Membaca Al-Quran itu ya itu tadi, kita mempelajari Al-Quran yang melibatkan hati, maka kita bisa mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Utsman bin Affan bahwasanya berkata, andaikan hati kalian itu bersih, membaca Al-Quran pun akan terasa ringan. Nah, ini sering saya sampaikan kepada anak-anak ya, bahwasanya beruntungnya anak-anak di Darussalam itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita sedikit banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga hati kita. Dan tapi kadang saya ingatkan juga bahwasanya jangan sampai hari-hari yang kita lewati dalam interaksi dengan Al-Quran itu hanya lewat saja. Artinya apa? Tidak ada keterlibatan hati dalam interaksi kita terhadap Al-Quran, sehingga nanti itu akan sangat disayangkan jika kita hanya numpang lewat saja tanpa berkhidmat terhadap Al-Quran tadi. Akhirnya sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah segala hati akan tenang. Quran surah Ar-Ra'd. Dan zikir yang paling utama adalah membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk yang pertemuan kali ini ya, kita mungkin masih ada beberapa penjelasan terkait dengan hati, karena memang di sini bab hati itu sangat ditekankan untuk dijaga sebaik-baiknya. Dulu pernah senior saya itu berkata seperti ini ya, saya kutip sedikit ya, bahwasannya kalau dokter itu mengobati pasien, kalau pasiennya nggak selamat ya nauzubillah ya, pasiennya nggak selamat, selesai sudah gitu ya kan urusan di dunianya, misalkan kena kanker atau apa, selesai sudah walaupun sudah diobati. Tapi kalau ke psikolog, kalau nggak sembuh, orang ini kan masih hidup. Kalau jiwanya masih sakit, mentalnya masih sakit, dan dia masih hidup, maka tanggung jawabnya besar sebagai seorang psikolog gitu ya. Jadi memang sungguh luar biasa sebenarnya profesi psikolog ini ya.
tanggung jawab moralnya sangat besar dan kita dituntut untuk bisa menyembuhkan jiwa. Sedangkan jiwa itu sebenarnya bisa sembuh dengan macam-macam tadi, zikrullah, membaca Al-Quran, menaati Allah, kemudian juga mengikuti langkah-langkah Rasulullah bagaimana menjaga hati. Sebenarnya itu bisa kita kerjakan, jadi akan secara mandiri. Tapi memang pada kondisi tertentu kita perlu uluran tangan dari orang-orang terdekat kita. Oke, sahabat Suara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu panjang sekali kita pembahasan pada pertemuan hari ini karena kita tahu semua hati itu ada dalam cengkeraman atau genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lupa juga kita sampaikan bahwasanya selain kita berusaha menjaga hati kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada salah satu nutrisi hati yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu mendapat hidayah setiap harinya agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, mungkin itu saja dari saya, sahabat Suara dimanapun berada. Kami tutup, saya akhiri. Bila ada salah tutur kata itu datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.